Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semua teman-teman ya. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan apapun juga. Kita masih tetap semangat ya untuk beraktivitas, walaupun kemungkinan sebagian besar kita masih tetap beraktivitas di dalam rumah dan membatasi aktivitas kita untuk bepergian keluar dari rumah ya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Kita akan membahas sekarang ini adalah yaitu yang mengenai bidang usaha dan juga permodalan. Jadi kita sekarang sudah masuk kepada pertemuan kelima. Dan juga saya tetap berharap teman-teman teman-teman sudah bisa membuat BMC atau Business Model Canvas seperti yang sudah dijelaskan dalam pertemuan yang 2 minggu terakhir kemarin ya. Kalaupun juga masih ada yang mau didiskusikan, silahkan saya bisa dihubungi melalui Japri ya. Oke, kita mulai aja untuk yang untuk membahas mengenai bidang-bidang usaha dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan permodalan gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, Oke, di layar teman-teman itu pasti terlihat ya. Saya sudah share screen. Ini untuk pertemuan kelima, itu kita akan membahas tadi ya mengenai bidang-bidang usaha dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan akses permodalan gitu ya. Oke, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan sebelumnya itu, jadi bagaimana kita bisa memilih produk yang sifatnya profitable. Jadi itu merupakan langkah yang penting dalam memulai usaha yang baru. Jadi kalian harus bisa memilih nih kira-kira bisa melihat peluang ya, bisa memilih dan juga melihat peluang untuk memulai usaha. Kira-kira usaha apa sih yang cocok, usaha apa sih yang bisa yang bisa memberikan saya profit gitu loh, sehingga usaha kalian itu sifatnya itu sustainable, jadi tetap bertahan gitu. Jadi nggak hanya sekedar usaha cuma beberapa bulan terus kemudian berhenti ganti lagi, usaha beberapa bulan berhenti ganti, tapi lebih sifatnya itu adalah sustainable, jadi bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama gitu loh. Oke, kunci emas untuk sukses itu merupakan melakukan bisnis yang tepat di saat yang tepat. Jadi jenis bisnisnya pas, kemudian masuknya timingnya juga pas. Jadi sebenarnya ini yang dimaksud dengan hoki. Hoki itu adalah pada saat kalian itu sudah siap, kemudian momentumnya itu pas gitu loh. Jadi pas lagi saat momentum ini datang, kalian itu sudah siap. Nah, itu disebut dengan hoki gitu loh. Bukan karena ya pada saat ya tiba-tiba kebetulan masuk pas gitu, tapi ya yang jelas adalah kalian tuh harus sudah siap terlebih dahulu, kemudian momennya datang, ya itulah jadi tepat gitu loh, gitu. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin dijelaskan, bahwa penentuan jenis produk dalam arti ini menguntungkan ya, sifatnya profitable. Jadi jenis usahanya gitu kan ya. Lalu yang kedua adalah timingnya, waktunya. Jadi dalam artian konsumen itu pada saat konsumen itu pas saat membutuhkan. Ini yang dua hal ini yang kombinasinya itu tepat gitu loh. Maksudnya nggak hanya sekedar pemilihan jenis produknya, tetapi juga lebih kepada, tapi juga timingnya. Jadi kalian itu masuk pada saat yang tepat gitu loh. Gitu. Oke, next. Ada beberapa jenis-jenis usaha gitu ya, yang coba saya akan jelaskan di sini. Itu jadi ada lima jenis usaha yang akan kita bangun dan juga akan kita kembangkan. Yang pertama itu adalah usaha yang sifatnya ekstraktif. Apa itu ekstraktif? Jadi jenis usaha ini bergerak dalam bidang pertambangan atau mengambil langsung kekayaan alam. Contohnya misalnya apa? Emas gitu ya, seperti yang kayak di Freeport, atau mungkin juga batu bara, kemudian juga apa, minyak bumi, gas alam. Itu merupakan sifatnya usaha yang sifatnya ekstraktif. Jadi usaha ini yang sifatnya itu adalah kita mengambil sumber daya alam yang sifatnya non renewable. Jadi sifat itu tidak bisa diperbaharui lagi. Jadi misalkan gini, kita mengambil misalnya hari ini 50.000 barrel minyak bumi. Berarti persediaan minyak bumi di Indonesia itu akan berkurang sebanyak 50.000 barrel di tanggal 13 Oktober. Berarti misalkan kalau besok ya tanggal 14 Oktober, hari Rabu besok, kita mengambil misalnya berapa? 70.000 barrel, berarti ya dalam 2 hari ini
kekayaan minyak bumi Indonesia akan berkurang sebanyak 120.000 barrel gitu loh. Gitu. Jadi itu yang tolong diperhatikan bahwa usaha ekstraktif itu sifatnya adalah mengambil sumber daya alam yang sifatnya non renewable yang tidak dapat diperbaharui lagi gitu loh. Kemudian untuk yang kedua, usaha di bidang agraris, itu mencakup usaha untuk pengelolaan kebun, kemudian perdagangan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jadi contohnya misalnya apa? Misalnya kopi, karena saat ini kan kita sebagai penghasil kopi yang salah satu penghasil kopi yang terbesar di dunia, gitu kan jadi kita itu kita mempunyai kebun kopi, kita memanen kopinya, kemudian kita menjual biji kopinya ini kepada distributor atau kepada lewat supplier, atau mungkin kita salurkan langsung ke teman kita yang punya kedai kopi gitu kan. Nanti biasanya kalau banyaknya kan kebun-kebun kopi itu berada di Sumatera gitu kan, ya di Pulau Sumatera, dan itu banyak juga itu yang hasilnya biji kopi itu yang misalnya diekspor diekspor ke luar negeri ataupun juga untuk dikonsumsi dalam negeri gitu loh. Kemudian juga misalnya apa seperti kelapa sawit gitu kan. Jadi buah kelapa sawit itu kan kalau misalnya setelah dipetik itu kan nggak bisa menunggu terlalu lama gitu kan, supaya nanti bisa diolah langsung itu diolah menjadi minyak kelapa sawit gitu loh. Jadi bisa dibawa ke pabriknya gitu, ke pabriknya untuk diolah gitu kan. Nah biasanya pabrik itu jaraknya itu tidak terlalu jauh dari perkebunan kelapa sawitnya gitu loh. Atau bahkan juga mungkin ada beberapa kebun-kebun kelapa sawit yang milik perusahaan-perusahaan besar, itu dia memiliki pabrik kelapa sawitnya sendiri gitu loh. Oke, kemudian juga misalkan apa lagi? Misalnya peternakan itu jelas misalnya apa? Peternakan ayam, peternakan sapi, itu semuanya adalah bidang agraris. Semuanya adalah sifatnya itu renewable, dapat diperbaharui gitu kan. Jadi misalkan hari ini kita metik misalnya berapa ton misalnya berapa ton buah kelapa sawit, itu nanti buah kelapa sawit itu akan tumbuh lagi gitu. Misalkan kemudian juga misalnya kayak kita memetik daun teh gitu kan, ya pasti nanti pohon tehnya juga akan tumbuh lagi gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah industri yang dapat dirinci ke dalam beragam jenis komoditi yang dihasilkan, dan juga ya ini ada beberapa industri misalnya industri elektronik gitu kan. Ya, misalnya dia menghasilkan peralatan elektronik atau menghasilkan suku cadang atau spare part gitu, yang akan disuplai misalnya ke beberapa pabrik-pabrik yang lainnya. Jadi misalnya di pabrik ini dia memproduksi misalnya bahan-bahan baku gitu, misalnya bahan-bahan akan dijadikan bahan setengah jadi lah, yang misalkan ada pabrik yang memproduksi PCB, kemudian PCB ini akan digunakan untuk misalnya untuk printer atau untuk komputer atau mungkin untuk handphone atau yang lainnya gitu loh. Lalu juga ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan itu menurut besar kecilnya usaha, dan juga beragam komoditas yang diperdagangkan. Misalnya balik kepada biji kopi. Misalnya saya ngambil biji kopi dari teman saya yang punya perkebunan kopi yang ada di Sumatera. Saya kirim ke Jakarta, kemudian saya jual misalnya ke beberapa kedai-kedai kopi yang ada di Jakarta gitu loh. Baik itu misalnya dalam bentuk biji kopi atau mungkin dalam bentuk kopi yang sudah digiling gitu loh. Gitu kan. Nah, kemudian usaha yang keenam adalah jasa. Jasa itu misalnya menyangkut service. Jadi kita tuh menjual jasa, menjual service kepada konsumen gitu loh. Oke ya. Misalnya jasa, misalnya konsultasi gitu kan, atau mungkin konsultan pajak gitu ya. Atau misalnya seperti lawyer gitu kan, itu yang dijual tuh adalah pelayanannya kepada para nasabah atau pada kliennya gitu loh. Oke, sekarang kita lihat sini bidang usaha sifatnya konsultatif. Jadi ini kalau menurut di sini memang sih diberikan kepada kalangan yang extrovert dominan. Jadi bidang usaha yang memungkinkan ya kita ini berada dalam posisi sebagai pemegang kendali. Jadi misalnya misalnya seperti kayak jasa konsultasi. Jadi misalnya tadi kan konsultasi udah jelas, misalnya seperti misalnya konsultan pajak gitu ya, konsultan hukum gitu ya.
lagi misalnya ya misalnya konsultan misalnya apa untuk yang PPAT, pejabat pembuat akte tanah atau notaris gitu kan. Lalu yang kedua misalnya kursus, jadi misalnya lembaga pendidikan yang sifatnya non formal kayak kursus-kursus misalnya kayak kursus bahasa Inggris, kursus pajak gitu ya, atau kursus yang lainnya misalnya gitu kan, atau mungkin jasa apa khusus untuk pengambilan salah sertifikasi dalam bidang tertentu gitu kan. Lalu yang ketiga misalnya pusat-pusat kebugaran dan juga pelatihan olahraga gitu. Nah ini sifatnya jadi sifatnya lagi pada ekstrovert dominan dan juga sana bidang-bidang perdagangan di mana ya kita tuh menjual sesuatu. Jadi ya kita menjual sesuatu kepada klien kita kita juga bisa memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan klien kita gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut untuk yang nextnya. Bidang usaha kelompok pelayanan. Tetap ini masih di bidangnya sifatnya ekstrovert ya. Tapi sebenarnya jenis-jenis jenis-jenis pelayanannya berbeda. Misalnya biro jasa ya. Ya misalnya beberapa mungkin yang sudah agak-agak obsolete ya. Tapi misalkan seperti kayak ya ada misalkan seperti bengkel gitu kan, bengkel misalnya bengkel motor, bengkel mobil itu masih tetap ada gitu kan, atau mungkin bengkel yang sifatnya spesifik misalnya bengkel yang khusus melayani misalnya brand-brand tertentu, apalagi misalnya brand-brand dari Eropa misalnya seperti bengkel BMW atau bengkel bengkel Mercy gitu kan. Walaupun terkadang juga kadang-kadang misalnya ya ada juga seperti kayak teman saya itu dia punya bengkel melayani mobil-mobil Eropa, tapi misalnya fokusnya dia lebih kepada Volvo, tapi juga dia menerima misalnya mobil-mobil Eropa lainnya seperti misalnya BMW atau Mercedes-Benz gitu loh. Oke, jadi jelas ya sampai sini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, monggo silakan nanti bisa ajukan misalnya lewat chat atau lewat WhatsApp saya juga boleh gitu loh. Itu extrovert. Kemudian bidang usaha atau kelompok analisis gitu loh. Jadi di sini mereka itu sebagai problem solver gitu loh. Jadi contohnya misalnya jasa penerjemahan. Misalnya kalian punya dokumen misalnya dalam bahasa Inggris, itu yang akan dijadikan sebagai acuan gitu ya. Itu dokumen ini kan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi biasanya itu ada jasa translator. Jadi yang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan penerjemahnya itu tersumpah gitu. Jadi supaya untuk memberikan keyakinan bahwa si dokumen ini memang sudah diterjemahkan oleh penerjemahan tersumpah, dan itu penerjemah ini sudah berpengalaman. Jadi nggak hanya baru sebulan 2 bulan nerjemahin dokumen lah. Hanya sekedar menerjemahkan dibantu Google Translate, tapi enggak. Kenapa? Karena kan terkadang ada beberapa istilah-istilah yang sifatnya teknis gitu loh, misalnya kayak ada bahasa hukum atau mungkin bahasa bisnis atau mungkin istilah-istilah yang sifatnya spesifik gitu kan, itu yang perlu diperhatikan gitu loh. Lalu yang kedua, jasa untuk perbaikan misalnya untuk jasa service gitu ya, dalam bidang IT ataupun elektronik gitu kan. Kemudian juga karya-karya intelektual, misalnya misalnya seperti penulis, ya kan penulis, jadi misalnya menulis buku, menulis jurnal, itu sebenarnya lebih kepada sifatnya yang karya-karya intelektual. Kemudian juga misalnya perancang busana, desainer gitu ya, desainer misalnya seperti ya banyak beberapa desainer terkenal gitu, bahkan dia kalau misalnya satu potong baju itu bisa sampai harganya jutaan. Tapi itu karena apa? Karena perancangnya itu adalah ya perancang yang terkenal, sudah punya nama gitu loh. Gitu. Kemudian juga misalnya jasa laundry gitu kan. Atau mungkin juga salah jasa penjahitan, misalnya seperti ya kayak konveksi gitu kan. Nah, ini kemudian juga sekarang ada beberapa poin bagaimana cara kita bisa masuk ke dalam suatu buah bisnis tertentu gitu loh. Oke. Yang pertama kita benar-benar mulai dari merintis usaha. Jadi kita benar-benar mulai dari bawah, mulai dari nol gitu loh. Mulai dari nol kita bikin usahanya, kita bikin CV gitu kan ya. Bikin CV kan lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita membuat APT. Jadi dibikinkan CV supaya
legalitasnya ada. Kemudian setelah bukan ke CV, kita mulai menjalankan usaha, misalnya apa CV-nya apa, misalnya CV dalam bidang apa, dalam bidang konsultasi, misalnya apa konsultasi, misalnya apa konsultasi pajak kah, atau misalnya mungkin juga konsultasi pajak sekalian juga untuk pengurusan dokumen-dokumennya gitu kan. Nah seperti itu. Jadi merintis usaha benar-benar dari nol gitu. Mungkin kantornya kita masih kantornya di rumah, atau mungkin kantornya memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai di pojokan rumah atau di garasi gitu kan. Itu yang biasanya yang dilakukan gitu. Lalu yang kedua, membeli perusahaan baru. Nah, untuk bisa membeli perusahaan baru ini ada beberapa poin-poin yang sifatnya kritikal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kenapa sih perusahaan ini mau dijual oleh si ownernya? Ada apa gitu loh? Apakah mungkin karena perusahaan ini sudah sudah raportnya sudah merah sehingga butuh ada orang lain yang bisa take over, ya gitu kan? Atau misalnya atau gimana? Apakah atau mungkin memang tidak ada yang bisa melanjutkan, sedangkan pemiliknya yang generasi pertamanya itu sudah tua gitu, sedangkan anak-anaknya, cucu-cucunya mungkin nggak ada yang mau meneruskan. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya misalnya perusahaan ini dijual ke pihak lain atau ke perusahaan lain, dan mungkin si owner itu hanya mengambil misalnya sebagian kecil dari sahamnya, misalnya cuma megang misalnya 10% saham gitu. Oke, lalu yang kedua, kita mesti ngeliat juga potensi produk dan jasa yang dihasilkan. Kira-kira untuk di 5 tahun akan datang tuh masih booming nggak gitu loh. Misalkan apakah 5 tahun dari yang akan datang masyarakat masih tetap membutuhkan kendaraan nggak, kendaraan roda 2 atau roda 4 gitu loh. Gitu kan? Apakah masyarakat di masa yang akan datang akan masih tetap misalnya membutuhkan komputer nggak sih, komputer personal PC gitu ya yang gede, atau mungkin karena jumlah karena komputer itu semakin kecil, bahkan juga bisa kita genggam setiap hari gitu, kita bawa kemana-mana, misalnya seperti kayak pada saat di handphone kita, smartphone kita juga sebenarnya itu sudah berupa komputer, atau dalam bentuk tablet gitu ya, itu bahkan juga mungkin dalam bentuk notebook atau netbook atau laptop gitu loh. Itu kan semuanya kan juga merupakan komputer yang walaupun dalam skala kecil tapi sudah memiliki kemampuan yang cukup baik gitu loh. Nah, kira-kira kalau kedepannya kira-kira ini PC apakah masih dibutuhkan nggak sih? Gitu kan? Apakah atau mungkin PC-nya itu sudah dibundle dengan dengan monitornya sehingga jadi kemana-mana ya kita tinggal bawa PC-nya gitu, PC berikut dengan monitornya sudah flat, paling kita tinggal tambahkan tambahkan mouse dan juga keyboardnya gitu. Jadi kita mesti ngeliat juga nih ke depannya kira-kira bagaimana ke depannya, kira-kira masyarakat di Indonesia masih tetap mau makan beras nggak, misalnya kalau ada yang menjual misalnya yang menjual pabrik pengolahan beras atau mungkin pabrik mungkin di masa yang datang kira-kira 5 tahun 10 tahun lagi karena apakah sawit masih dibutuhkan gitu ya. Nah, seperti itu kan. Oke, kemudian aspek legal yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha, ada nggak sih aspek legal ya? Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kayak siupnya syarat izin untuk usaha perdagangan, atau mungkin TDR, tanda daftar kanan, atau mungkin tanda daftar perusahaannya bagaimana, apakah sudah lengkap gitu kan, atau mungkin perusahaan ini kira-kira bermasalah nggak gitu di dalam hal keuangannya. Jadi mesti dilihat juga laporan keuangannya gitu loh. Misalnya laporan keuangan misalnya dalam 3 tahun terakhir ini, atau mungkin laporan keuangan yang di tahun yang berjalan seperti apa, itu juga perlu dilihat gitu. Oke, sepertinya kalau ditanyakan silakan nanti bisa share di grup ya kan, atau di share di grup boleh, atau nanti japri ke juga bisa. Oke, yang ketiga itu adalah waralaba. Jadi ini dalam kerjasamanya dalam hal manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang. Jadi untuk menjalankan cabang ataupun penyalur atau distributor gitu. Jadi sebenarnya inti dari waralaba adalah memberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan tersebut. Contohnya paling gampang misalkan kayak filmnya McDonald yang pernah saya share ya. Di situ kan ada Ray Kroc. Ray Kroc itu dia dia memegang waralaba untuk McDonald. Karena tadi kan McDonald itu kan
ceritanya kan berdanun jauh di sana kan di sebuah kota kecil di Amerika. Dan kemudian datanglah si Ray Kroc, gitu dia menawarkan konsep waralaba. Jadi dia waralaba ini yang dijual kepada masyarakat umum. Kalau misalnya ada mereka yang mau invest dalam invest perusahaan invest restoran McDonald's, silakan, yaitu diberikan gitu, diberikan haknya, tentu dengan adanya kompensasi tertentu gitu loh, ya kan. Nah, kemudian juga dalam waralaba ini dikenal beberapa istilah, misalnya ada franchisor, jadi perusahaan induk, perusahaan yang memberikan lisensi dalam hal apa? Lisensi ya dalam misalnya lisensi brandnya, kemudian juga lisensi usaha untuk promosinya, untuk bagaimana untuk layout di dalam perusahaan, layout di dalam restorannya gitu kan, atau mungkin juga layout untuk mengenai resep-resep dari makanannya gitu kan, itu semuanya diberikan. Jadi ya mulai dari misalnya semuanya diberikan dari daging, misalnya saya katakan dari daging, dari cara pengolahan dagingnya, kemudian bumbu-bumbu yang digunakan gitu loh. Oke, kemudian juga franchisee. Franchisee adalah perusahaan yang diberikan lisensi oleh si franchisor. Jadi dia yang membeli lisensi franchisee itu. Misalnya Misalnya kalian mau beli franchisee misalnya seblak gitu loh. Misalnya ya itu berarti kan yang dibeli itu adalah misalnya mungkin dari gerobaknya gerobaknya, misalnya gerobak yang akan ditaruh misalnya di depan ruko, kemudian juga logonya, ya misalnya kemudian juga ingredients-nya, resep-resepnya, kemudian juga bahan-bahannya, misalnya bahan-bahan itu nanti yang akan dibeli dari perusahaan yang sudah ditunjuk oleh si franchisor ini gitu loh, atau mungkin dari si franchise sendiri yang akan mensuplai produk-produknya gitu loh. Nah, jadi karena kemudian juga bagaimana cara mengolahnya, itu kan berarti cara mengolahnya, kemudian juga bagaimana mungkin layout tempat duduknya, layout restorannya seperti apa itu sudah diatur gitu, semuanya standar, gitu kan. Jadi nanti dari pihak franchisor yang akan melakukan inspeksi gitu loh, mengenai implementasi jalannya prosedur seperti apa. Gitu. Oke. Oke, ide usaha dari imitasi boleh nggak sih kita mengcopy paste atau menyontek usaha dari tempat lain gitu loh? Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Makanya kenapa ada yang istilahnya dibilang dengan ATM. Jadi kita mengamati, kita melakukan observasi gitu kan ya. Kemudian kita meniru, kita tiru gitu kan. Jadi amati, tiru, kita mulai meniru apa yang ada, yang sudah dijalankan gitu ya. Kemudian M-nya itu modifikasi, jadi kita merubah gitu loh. Jadi kita nggak asal copy paste atau kopas, tapi juga ada beberapa poin-poin yang harus kita perbaiki, harus kita modifikasi gitu loh, sesuai dengan kondisi kemampuan kita, atau mungkin sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakatnya, juga disesuaikan dengan daya beli masyarakatnya, sesuaikan dengan faktor-faktor sosial masyarakatnya gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Misalkan kalau dia misalnya menggunakan merek kedai kopi merek S, ya itu kan berarti ya kita mengamati, kita mengamati kira-kira bagaimana sih layout kedainya gitu kan, bagaimana kita mengamati bagaimana sih baristanya itu dia mengolah kopinya, kita mengamati walaupun secara tidak langsung kita mengamati, kita juga mengamati bagaimana posisi kedainya, sehingga kedainya ini setiap hari ramai dikunjungi. Kira-kira ada nggak sih posisi strategis atau ada nggak sih poin-poin atau benang merahnya, kenapa dia milihnya di sini, kenapa dia milihnya di pojokan, kenapa dia milihnya pas di tengah-tengah di tengah-tengah mall, di tengah-tengah plaza, kenapa dia pilihnya di situ. Itu kan karena dia mencari dia mencari titik-titik yang sifatnya strategis. Jadi dari semua arah, segala arah tuh semua orang tahu bahwa di situ ada kedai kopi gitu loh. Oke, nah kemudian ada beberapa poin ya. Saya mau coba
Kalau mungkin kalian pernah masih ingat ya dengan yang pernah saya share ke kalian itu saya ambil dari bukunya Austin Kleon. Jadi itu adalah uh, saya lupa judulnya, sebentar saya coba ambil dulu di situ. Oke, coba saya lihat dulu ya. Jadi ada beberapa poin. Jadi dia kira-kira dari mana sih para artis ini dia bisa mendapatkan ide. Jadi dengan gamblangnya si Austin Kleon menjawab bahwa kami mencurinya gitu loh. Coba kita lihat apa sih yang dimaksud dengan mencuri kalau versinya Austin Kleon gitu loh. Oke, saya share screen dulu juga. Oke, kita lihat di sini ya. Bagaimana sih para seniman itu mencuri ide. Jadi setiap seniman pernah ditanya, bagaimana sih dapat ide? Nah, mereka dengan jujur menjawab, saya mencurinya. Nah, bagaimana cara mencurinya? Kita lihat, kira-kira pantas nggak sih dicuri? Pantas, oke, kita curi. Kemudian pantas nggak? Tidak, oke. Sekarang kita lihat, si Austin Kleon itu dia membagi dua kategori curian. Jadi curian yang bagus dan curian yang buruk. Nah, curian yang bagus itu adalah sifatnya terhormat. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mengamati, gitu, observasi. Jadi mengobserve, mengamati, menganalisa supaya kita bisa paham gitu. Apa sih maksudnya gitu loh. Kemudian juga mencuri dari banyak resource, mencuri dari banyak tempat gitu loh. Ya kan kalau misalkan kalian pengen bikin kedai kopi yang yang ramai, yang ramai kemudian juga yang ramai itu serta ramai dikunjungi dan juga dan juga mereka tetap dikenal gitu. Misalkan kalau orang mau datang ke kedai kopi ya pasti mereka nyari misalnya kedai kopi merek S gitu loh. Kan misalkan kalau misalnya konsumen ingin mengkonsumsi pizza, pasti mereka larinya ke brand tertentu brand pizza yang besar gitu. Itu kenapa gitu? Bagi kita mesti coba mengamati, kita bisa mengobservasi apa sih gitu loh, apa sih yang membedakan antara kedai kopi yang pertama dengan kedai kopi yang lainnya. Jadi kita bisa mencuri dari banyak-banyak tempat gitu loh. Sehingga pastinya kita bisa memberikan referensi ke kita, memberikan inspirasi ke kita gitu loh. Jadi kenapa kita harus mencuri dari banyak tempat gitu loh. Kemudian juga kita harus mencantumkan sumbernya, terutama misalkan kalau saya ya sebagai akademisi, saya sebagai dosen bisa mengambil bahan dari beberapa tempat, itu saya harus bisa mencantumkan sumber-sumber resource-nya. Nah, seperti ini sekarang ini kan taken from Still Like an Artist by Austin Kleon. Jadi even saya pun juga mencoba memasukkan gambar cover depan dari bukunya ini gitu. Jadi kalau misalkan kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian ingin merefer ke ide-idenya si Austin Kleon ini, ya kalian bisa lihat bukunya seperti ini gitu loh. Kemudian juga pasti harus kita rubah, ya kan, baru kayak ATM amati, tiru, ya kan. Kemudian kita rubah gitu loh, kita modifikasi. Apa yang dimodifikasi? Ya ide-idenya kita modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kondisi dari masyarakat yang kita hadapi, sesuai dengan sesuai juga dengan misalnya dengan kondisi sosial, kondisi masyarakat, misalnya buying power masyarakat kita yang saat ini. Gitu. Jadi mesti harus ada perubahan, harus ada modifikasi gitu loh. Enggak hanya bisa sekedar copy paste, jebret, selesai, that's it gitu, enggak. Itu saja berarti sama aja dengan menyontek gitu loh. Nah, kemudian juga kita harus bisa memadukan. Kenapa? Karena kita kan mencuri dari banyak tempat. Ya harus kita bisa padukan sesuai dengan pertama tadi kemampuan kita, sesuaikan dengan kondisi masyarakat kita, baik dari segi finansialnya, kepada daya beli masyarakat ataupun juga dari secara sosialnya gitu loh, supaya tidak terjadinya clash atau mungkin tidak terjadinya kerugian dari di kita sebagai pengusaha gitu loh. Nah kemudian kalau curian yang buruk di sisi kanan ini dijelaskan bahwa ya lo nyuri tanpa etika, karena apa ya? Karena lo cuma sekedar copy paste, lo tidak tahu secara mendetail apa ide-idenya gitu loh. Lo tidak tahu bagaimana misalkan kedai kopi yang ramai ini
jam berapa dia harus mulai buka sebelum dia bisa memulai melayani kepada pelanggan gitu. Pasti kan itu harus juga ya apalagi misalkan kalian cuma tahu lihat sekilas gitu, cuma mengamati cuma sejam 2 jam itu cuma sehari atau 2 hari toh, tapi kalian tidak mengamati misalnya jam-jam sibuknya seperti dalam suatu minggu gitu loh. Kalian tidak mengamati misalnya pada saat di weekend itu kan bagaimana kondisinya pada saat misalnya kayak pada saat PSBB seperti apa di saat ini, kira-kira ada perbedaannya nggak sih antara misalnya kedai kopi es yang ada di Jakarta dengan kedai kopi es yang ada misalnya di daerah pinggiran Jakarta, misalnya di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kira-kira ada perbedaannya enggak? Jadi kita harus tahu, kita harus bisa melihat gitu loh. Gitu. Dan juga yang dia adalah kita juga harus bisa merubah. Lo ngambil idenya apa sih gitu. Lo mesti bisa merubahnya, jangan sampai nanti lo dituntut sama oleh perusahaan lain karena lo dianggap mencuri idenya gitu loh. Hanya sekedar mencuri hanya mencuri ide gitu loh, tanpa adanya perubahan, tanpa lo mencuri dari banyak-banyak tempat, tanpa lo memadukan dengan hal-hal lain yang yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat gitu loh. Ya seperti misalnya kayak Kobe Bryant, dia mengatakan bahwa sudah kucuri semua gerakan ini dari semua pemain hebat. Aku ingin mereka bangga karena banyak sekali yang kupelajari dari mereka. Semua demi permainan basket, bukan kepentinganku saja. Jadi even pemain basket selevel Kobe Bryant almarhum ini, dia tuh mencuri gerakan dari semua pemain hebat, mungkin dari Michael Jordan atau dari tim NBA lainnya gitu loh. Ya, jadi sebenarnya si Kobe Bryant almarhum ini menginginkan supaya mereka bangga. Kenapa? Karena si almarhum ini sudah dari banyak hal dari mereka semuanya gitu loh. Oke, gitu. Oke, sampai sini kalau mau ditanyakan monggo silahkan, saya bisa di share bisa di japri di grup atau juga bisa di gimana di share ditanyakan di grup atau di japri gitu ya. Oke, ada beberapa poin juga yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi hal seperti ini ya. Jadi cara bagaimana kita bisa pirate serta pembajakan. Jadi ini jelas tadi kan, ini sebenarnya ini kita bicara lebih detail lagi, mempelajari industri yang sudah ada. Misalkan kalau kalian masuk ke industri kuliner, kalian harus bisa mempelajari industri kuliner secara umum. Kemudian kalian masuk ke industri kuliner seperti apa? Kalau misalnya kemarin ada teman yang bilang, saya mau masuk ke industri kuliner kuliner Nusantara. Oke. Kuliner Nusantara itu kan banyak. Yang mana dari ujung barat itu yang ada dari Aceh, ada mie Acehnya, sampai ke ujung timur ada papedanya dari Papua. Nah, kalian tuh mengambil yang mananya gitu loh. Jadi harus spesifik, harus jelas gitu loh. Ya kan? Karena apa? Karena misalkan gini, misalkan kuliner itu kan industri yang sebenarnya nggak akan pernah mati. Jadi selama manusia hidup, ya manusia butuh makan gitu loh. Ya kan, manusia butuh, apalagi misal kalau kondisi seperti ini ya masalah orang juga misalnya butuh mempertahankan daya tahan tubuhnya, apalagi misalkan kalau dia masih beraktivitas di luar gitu kan, supaya tidak terjangkit penyakit, apalagi misalnya terjangkit amit-amit misalnya terkena COVID gitu kan, dia harus bisa mempertahankan daya tahan tubuhnya, bahkan juga memperkuat daya tahan tubuhnya gitu kan. Itu yang perlu dipelajari gitu loh. Apa sih kira-kira industri misalnya gini, industri kuliner seperti apa sih gitu loh. Rata-rata misalkan kalau orang kalau beli masakan pagi, beli breakfast atau sarapan, kira-kira di angka berapa sih? Jadi misalkan kalian mau bikin paket sarapan, jadi kalian tahu range orang ini range orang itu kalau beli sarapan itu di angka berapa, angka 15.000 sampai 20.000 gitu loh. Tapi mungkin lebih banyak mungkin diangkat misalnya katakan misalnya 15.000, jadi misalnya beli bubur, berikut misalnya dengan air mineral gitu loh. Terkadang juga misalnya ada juga misalnya bubur misalnya ditambahkan dengan sate 2 atau 2 atau 3 gitu kan, ditambahkan juga air mineral, mungkin jadi maka ada angka dari angka 15 sampai angka 20.000 gitu loh. Jadi kita harus tahu, jadi kita jualannya tuh angkanya nggak jauh dari angka itu gitu loh. Jadi nggak rendah-rendah banget sehingga akhirnya kita rugi, tapi juga nggak tinggi-tinggi banget sehingga nggak ada orang yang beli gitu loh.
Oke, yang kedua adalah mengkaji input dan output industrinya. Jadi apa yang menjadi input dari industri ini, apa menjadi outputnya. Kemudian juga kita harus bisa menganalisa tren populasi dan juga data demografi populasi. Misalnya populasi penduduk Indonesia itu berapa sih gitu loh. Atau mungkin populasi penduduk yang ada di Jakarta, atau misalnya populasi penduduk yang kalau kalian itu wilayah Jakarta Timur seperti apa sih populasi penduduk penduduk di Jakarta Timur itu kan. Kemudian ya, lebih banyak mana sih, apakah lebih banyak yang orang tuanya, lebih banyak anak-anak mudanya, lebih banyak usia produktifnya, kemudian juga lebih banyak mana nih antara laki atau perempuan gitu kan. Kemudian bisa bedah lagi nih perempuan itu perempuannya seperti apa, perempuan ibu rumah tangga, wanita karir atau first jobber, mereka yang baru masuk ke dunia kerja, atau mereka yang masih jadi pelajar atau mahasiswa atau mahasiswi gitu loh. Kemudian kan juga harus bisa mengkaji tren ekonominya, tren perekonomian, terutama dalam kondisi seperti sekarang ini, kondisi yang di mana kondisi COVID-19 pandemic ya, jadi PSBB, di mana daya beli masyarakat turun drastis gitu kan ya. Kemudian juga semakin banyaknya pengangguran gitu kan. Jadi setiap hari itu pasti ada aja yang di PHK gitu kan. Nah itu kira-kira apa dampaknya? Kira-kira bagaimana dampak terutama untuk daya beli masyarakat gitu loh. Kira-kira ada juga nggak sih perubahan misalnya terhadap terhadap perubahan sosial, apalagi misalkan dengan adanya disahkannya misalnya undang-undang Omnibus Law ini, kira-kira apa sih dampaknya gitu loh bagi masyarakat gitu loh. Dampaknya baik atau buruk gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah oke, sekarang kita lihat juga kepada perlindungan hukum terhadap perusahaan. Jadi yang pertama tuh ada sifatnya yang namanya paten, kemudian juga adanya merek dagang atau trademark gitu ya. Kemudian juga ada hak cipta, copyright gitu loh. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Paten. Paten itu sebuah pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penemuan produk yang diberi kewenangan untuk membuat, menggunakan, dan menjual selama paten tersebut masih dalam jaminan. Jadi ini alat yang diciptakan itu harus betul-betul baru dan diberikan kepada penemu sebenarnya. Jadi alat ini misalnya benar-benar yang baru, misalnya seperti kayak ya kita tahu misalnya Eyang Habibie almarhum itu dia sebenarnya dia memegang patennya banyak gitu, terutama dalam bidang industri pesawat terbang ya. Jadi dia yang dikenal dengan Mr. Crack. Jadi Mr. Crack itu dia menemukan misalnya formula supaya misalnya kalau menemukan formula supaya ada namanya fatigue faktor dalam di dalam komponen kalau nggak salah sayap pesawat gitu loh. Itu namanya dipatenkan gitu loh. Nah kemudian paten ini, jadi kalau misalkan kita sudah memiliki suatu penemuan ataupun alat yang sudah dipatenkan, berarti ini tidak boleh diduplikasi. Kalaupun diduplikasi itu harus dengan seizin. Jadi ada izinnya, ada lisensinya gitu loh dari penemunya. Ya kecuali kalau misalkan ada sebuah penemuan, kemudian penemuannya itu ya boleh digunakan oleh siapa saja gitu, oleh industri apa aja secara luas gitu. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Volvo. Volvo itu dia sebenarnya dia yang menemukan sabuk pertama untuk pertama kali. Jadi seat belt yang pertama kali menemukan itu adalah Volvo. Tapi karena untuk alasan keselamatan penumpang dan juga untuk alasan kemanusiaan, maka Volvo ini dia memperbolehkan ya industri pabrik-pabrik lainnya dalam industri otomotif itu menggunakan penemuannya gitu loh. Makanya sekarang kan pasti di setiap mobil pasti ada yang namanya sabuk pengaman atau seat belt gitu loh. Apalagi misalkan di seat belt yang di penumpang depan, penumpang tengah, apalagi misalnya kalau mobil 3 baris berarti ada penumpang yang belakang tuh sudah disiapkan dengan seat belt gitu loh. Oke, next. Tadi paten ya. Kalau yang kedua, yang kedua adalah merek dagang, trademark. Jadi merek dagang itu pada umumnya itu berbentuk nama, simbol, logo, slogan.
dan juga ataupun juga tempat dagang. Jadi yang menunjukkan bahwa produknya ini original gitu ya, dan juga membedakan produk-produk yang lain yang ada di pasar gitu loh. Gitu. Nah, kemudian nama misalnya kayak ada nama. Mungkin kalau mungkin ada beberapa eh, eh, merek dagang atau logo mungkin yang agak-agak mirip dengan merek-merek lainnya. Mungkin ya karena merek ini lagi booming gitu ya di pasar gitu ya. Mungkin beberapa pihak lain yang punya jiwa Me Too gitu atau itu cuma foto follower ya cuma ikut-ikut doang ya masih bikin bikin logo yang mirip-mirip gitu loh gitu. Ya misalkan kalau mungkin kalian pernah dengar dulu ya apa namanya kayak kasus Bluebird itu dengan presiden taksi waktu itu presiden taksi itu dia mencet warna kendaraannya warna mobilnya itu yang kurang lebih warnanya sama dengan warna birunya Bluebird gitu loh warna warna birunya Bluebird itu sempat sempat heboh waktu itu karena juga itu tujuannya apa supaya nanti misalkan kalau orang tuh nyaru jadi misalkan kalau orang ngeliat ini ada taksi warna biru itu pasti Bluebird tapi ternyata pasti deketin tapi bukan Bluebird malah prestasi. Maksudnya waktu itu prestasi terkenal dengan presiden taksi gitu loh gitu jadi kan penumpang kecewa sih kita pernah ngalamin seperti itu udah lama banget jadi akhirnya apa yang tadi mau pergi jarak jauh jadi akhirnya kita transit di situ tempat jebret kita turun kita baru nyambung taksi yang Bluebird gitu loh ya karena faktor ketidakpercayaan karena kan namanya Bluebird waktu itu kan benar-benar dipercaya sebagai kendaraan umum yang sifatnya aman dan nyaman gitu loh walaupun juga kita harus merogoh kocek yang lebih dalam lagi ya kan karena kan argonya masih tinggi argo taksi Bluebird itu masih cukup tinggi gitu dibandingkan argo taksi yang lainnya gitu loh gitu nah seperti itu jadi ada sempat waktu itu tapi kan itu tidak bisa dituntut oleh Bluebird karena apa sebenarnya hanya warna aja mirip tapi kan kalau misalnya banyak juga orang yang sempat tertipu seperti saya waktu itu karena itu kan udah sore atau malam kita panggil taksi pasti kita panggil taksi yang menepi terus kita waduh ini kok bukan Bluebird tadi saya pikir Bluebird ya udah kita naik aja dulu karena udah baru kepanggil naik sebentar ya sampai yang tadi soal mau sampai dari Jatiwaringin mau ke Blok M yaudah kita transit dulu aja misalnya dari Jatiwaringin misalnya ke UKI dulu dari UKI baru kita nyari taksi lagi gitu. Oke, next itu ada yang namanya copyright. Copyright itu dia adalah hak istimewa untuk melindungi pencipta untuk melindungi originalitas dari ciptaan seseorang gitu. Jadi contohnya misalnya lagu, misalnya karangan lagu gitu ya atau karangan atau mungkin kayak buku gitu kan misalnya kadang-kadang misalkan ada buku suka ada yang dibajak gitu kan misalnya karena buku bajakan ya pasti harganya jauh lebih murah dibandingkan buku yang resmi. Jadi pada saat misalnya ada buku bajakan dijual, kalau saya beli buku bajakan berarti nanti si penulis itu dia tidak mendapatkan copyrightnya ini gitu loh, royaltinya ini dari si pembelinya gitu loh. Oke, sampai sini kalau ada yang tanyakan silahkan, saya bisa dihubungi di grup WhatsApp atau mungkin di Japri atau mau di email sok silakan monggo. Oke. Ini sekarang kita lanjut ini untuk yang kriteria usaha. Kriteria usaha tuh ada ya beberapa kriteria mulai dari kriteria yang usaha mikro, usaha kecil, maka ada istilahnya UMKM, usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Gitu kan. Ada lagi usaha menengah gitu ya. Jadi misalkan kita lihat di sini secara sekilasnya usaha mikro itu yang memiliki kekayaan bersih atau aset itu paling banyak 50 juta. Tidak termasuk tanah ataupun bangunan tempat usaha dan juga hasil penjualannya itu per tahun itu masuk kepada paling banyak itu 300 juta. Jadi hitungannya per tahun 300 juta. Saya katakan mungkin dalam satu bulan itu misalnya katakanlah sekitar mungkin 300 juta bagi 12 mungkin sekitar berapa tuh? 50 jutaan gitu loh.
sorry, sekitar mungkin 30 juta kurang lah gitu. Berarti kalau misalnya antara 20 sampai 25 gitu kan. Oke, usaha kecil itu adalah memiliki kekayaan bersih itu lebih dari 50 juta dan paling banyak itu 500 juta gitu kan. Jadi ini tetap tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha. Kemudian penghasilannya itu, omsetnya itu lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak itu adalah 2,5 miliar. Gitu kan. Kemudian usaha menengah. Usaha menengah itu kekayaan bersihnya itu 500 juta lebih sampai dengan paling banyak itu adalah 10 miliar dan ini tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha. Jadi memiliki hasil penjualan 6 tahunan itu lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak itu 50 miliar per tahunnya. Gitu. Oke, itu ya jelas ya sampai sini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana cara kita bisa memperoleh modal? Kita lihat dulu apa sih definisi daripada modal itu. Modal adalah diperlukan, itu udah diperlukan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Maka dibutuhkanlah modal dan juga pastinya tenaga, jadi expertise gitu loh. Jadi modal dalam bentuk uang dibutuhkan untuk membiayai segala keperluan usaha, misalnya seperti untuk biaya mulai dari investasi awal, pengurusan izin, kemudian juga untuk pembiaya investasi pembelian barang-barang barang-barang aset, sampai juga kepada modal kerja. Itu makanya dibutuhkanlah modal gitu loh. Modal keahlian itu adalah keahlian ataupun expertise, jadi kemampuan seseorang untuk mengelola atau juga untuk menjalankan usaha. Nah, besaran modal yang diperlukan itu tergantung dari jenis usaha yang akan digarap gitu loh. Kemudian perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha ini dilakukan sebelum usaha tersebut dijalankan. Ya pastinya kan harus ada perhitungan di awal kan, mengenai kebutuhan dananya itu berapa gitu loh. Misalnya untuk modal kerja di awal, misalnya untuk pembelian barang-barang, pembelian peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Kemudian juga modal kerjanya berapa, misalnya ya misalkan kalau ya gue mau beli kalau kan usaha kuliner berapa
modal awalnya itu misalnya untuk pembelian panci, kompor gitu kan, kemudian pembelian misalnya alat panggang atau mungkin pembelian microwave gitu kan ya, pembelian misalnya alat misalnya untuk menggiling kopi atau atau mungkin untuk meroasting kopinya seperti apa itu kan, itu merupakan modal awalnya. Nah kemudian modal kerjanya itu adalah misalnya kalian membeli misalnya biji kopi atau kopi bubuk itu misalnya adalah kopi bubuk dalam misalnya sebanyak misalnya berapa 10 kilo kah, 100 kilo atau 50 kilo gitu loh gitu. Gitu kan. Jadi nah ini besarnya berbeda-beda gitu, tergantung dari besar kecilnya dari usaha yang akan dijalankan. Misalnya kedai kopinya ya misalnya khusus hanya untuk take away saja gitu. Mungkin kalaupun jika ada yang untuk misalnya untuk makan di tempat ya mungkin hanya beberapa bangku saja gitu. Seperti itu kan. Itu kan berbeda misalkan kalau memang kedai kopi itu besar, jadi ada yang bisa untuk take away, pesan bawa pulang, maupun juga pesanan lewat aplikasi, maupun juga untuk mereka yang nongkrong di tempat gitu loh. Itu pasti akan pasti juga akan berbeda gitu loh kebutuhannya. Ya baik untuk kebutuhan untuk modal di awal maupun juga misalnya kebutuhan untuk modal kerjanya gitu kan. Oke, kemudian juga pastinya ya adanya proses seleksi karyawan, apalagi misalkan kalau misalnya ya kalau mungkin usahanya masih baru ya terkadang ya si pemilik usahanya juga dia bertugas juga sebagai karyawan. Mungkin misalnya dia menggiling biji kopinya, kemudian dia yang menjadi baristanya gitu. Terkadang bahkan dia juga yang mengantarkan yang mungkin karena dia masih terbatas, mungkin dia hanya dibantu oleh satu orang saja gitu loh. Kalaupun paling banyak juga mungkin dibantu oleh 2 orang, jadi 3 orang dalam satu kedai kopi gitu kan. Sebenarnya sih 2 orang juga sudah lebih dari cukup gitu kan. Misalnya yang satu ini ownernya yang menggiling kopinya, yang mengolah kopinya gitu kan, yang meracik kopinya, kemudian nanti karyawannya akan mengantarkan produk kopinya ini ke meja, atau mungkin karyawan ini yang akan misalnya menjadi kasirnya gitu loh. Ada beberapa jenis modal usaha di sini, dimulai dari modal investasi dan juga ada juga modal kerja. Modal investasi itu ya itu jangka panjang digunakan untuk berulang-ulang seperti tadi misalnya tadi misalnya kompor, kemudian peralatan masaknya, panci gitu kan. Kemudian juga misalnya kitchen set, juga misalnya microwave. Itu merupakan investasinya seperti jangka panjang, itu bisa digunakan berkali-kali gitu loh. Dan pastinya lebih dari setahun, mungkin 4 tahun, 5 tahun, tergantung dari penggunaannya gitu kan. Penggunaan modal investasi jangka panjang ini untuk membeli aktiva tetap, seperti misalnya tanah, bangunan, ya mesin-mesin peralatan tadi, kemudian juga mungkin kendaraan roda 2 atau roda 4 misalnya untuk mengantar, atau mungkin dia dia misalnya buka food truck gitu loh. Ini bisa jadi mungkin bersumber dari perbankan atau mungkin juga bisa bersumber dari misalnya dari kocek sendiri, misalnya kalian patungan atau benar-benar ya patungan dengan keluarga, patungan dengan teman gitu loh. Lalu yang kedua modal kerja. Modal kerja ini digunakan untuk jangka pendek, itu untuk dipakai dalam beberapa kali pakai dalam suatu proses produksi gitu loh. Jadi modal ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pada saat jadi perusahaan ya perusahaan ini sedang melakukan operasinya, misalnya untuk pembelian ingredients, pembelian misalnya ya tadi misalnya biji-biji kopi yang akan dijual, itu kan merupakan modal kerjanya gitu loh. Gitu, oke. Nah, kemudian kita lihat sumber-sumber permodalan itu dari mana saja. Kita bisa misalnya modal sendiri. Modal dari itu betul sendiri berarti modal dari si pemilik usahanya, modal dari dari pemilik usahanya, atau mungkin modal juga dari dari keluarga gitu loh. Jadi intinya tidak melibatkan pihak luar gitu loh. Nah dari sini modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan, jadi dari eksternal perusahaan gitu loh. Ya bisa jadi mungkin dari bank gitu ya, atau mungkin kita mengajak orang lain mungkin ya istilahnya ya pihak lain, yaitu mungkin investor atau mungkin angel investor untuk masuk ke perusahaan kita dan jadi masuk untuk menginjeksi modal ke perusahaan kita gitu loh.
Nah, itu juga pembiayaan. Ya pembiayaan itu jadi bisa jadi mungkin dari modal, ya ini gabungan antara modal sendiri dengan modal pinjaman gitu loh. Jadi misalnya tadi kalau modal ya modal asing bisa jadi mungkin juga dari Pak ya dari perbankan gitu ya, atau mungkin dari lembaga keuangan non perbankan gitu ya, leasing ini masuk ke sini gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk bisa memperoleh modal usaha, itu ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama itu adalah tujuan perusahaanku ini mau ngapain gitu. Apakah kita kan harus sesuaikan dengan tujuan kita mendirikan perusahaan. Lalu kita yang perlu diperhatikan juga masa pengembalian modalnya berapa lama. Jangan sampai ini misalnya cicilan untuk pengembalian modal ini mencekik usaha kita, jadi malah malah membuat usaha kita jadi drop gitu loh. Jangan sampai seperti itu juga gitu loh. Kemudian juga mengenai cost yang dikeluarkan. Jadi berapa jadi kita misalnya ngitung juga kemarin kita ada bunyi dalam nomor 4 itu estimasi keuntungan. Jadi profit yang kita dapatkan itu adalah hasil pengurangan dari revenue itu pemasukan buat perusahaan kita dikurangi dengan apa? Cicilan tadi pengembalian modal dikurangi dengan apa? Cost-nya. Kemudian juga itu sisanya adalah profit kita gitu loh. Jadi jangan sampai nanti revenue-nya kecil karena gara-gara kita harus mengembalikan modal, gitu ya, bahkan cicilannya mungkin yang terlalu gede, itu bahkan lebih besar dari revenue, ya itu gawat gitu kan. Gitu. Oke, perlu diperhatikan juga perhitungan perkiraan revenue-nya ini gue dapat dari mana. Ataupun misalkan kalau kita kita harus mengembalikan modal, kita bisa hitung kira-kira pada bulan keberapakah sejak usaha ini berdiri saya bisa mulai mengembalikan modal gitu loh. Gitu loh. Oke, pengertian modal sendiri. Ya, ini pasti modal dari apa? Dari pemilik perusahaannya, dari apa? Ya dari anggota keluarga juga gitu. Mungkin ya salah saya bikin usaha, saya mengajak misalnya siapa orang tua saya untuk invest, saya ngajak misalnya siapa adik saya juga untuk invest di usaha saya gitu kan. Gitu. Jadi nanti ada perhitungannya nanti pada saat misalnya apa di akhir tahun nanti ada bagi-bagi misalnya apa bagi-bagi dividen, bagi-bagi keuntungan. Oke, misalnya orang tua saya berapa, nanti adik saya berapa. Jadi sesuaikan dengan percentage dari modal yang diinjek ke usaha kita gitu loh. Oke, gitu loh. Nah, kemudian juga di sini ada kelebihan dari modal sendiri. Pasti ya nggak ada kewajiban, nggak ada biaya, nggak ada bunga, nggak ada potongan biaya administrasi. Jadi kita tuh tidak tergantung dari pihak eksternal gitu loh. Jadi nggak perlu membutuhkan syarat yang rumit, ya harus fotokopi ini, fotokopi KTP, fotokopi surat izin perusahaan, fotokopi banyak banget gitu. Dan juga ya kita nggak ada keharusan untuk pengambilan modal, paling nanti kita dipotong dari profit. Misalnya kita bikin janji oke ya nanti di akhir tahun kita hitung-hitungan profitnya berapa gitu kan ya. Profitnya berapa, kemudian nanti kita bagi aja, bisa bagi bertiga antara saya, adik saya dengan orang tua berapa gitu loh. Tapi di sini ada kekurangan dari modal yang kita miliki sendiri. Pasti ya jumlahnya terbatas gitu kan ya. Bahkan juga mungkin saya nggak ngerti apakah maksudnya perolehan relatif lebih sulit. Tapi kalau menurut saya sih perolehannya itu sulit sih enggak. Tetapi mungkin lebih kepada ya tadi ini yang jumlahnya terbatas tadi. Pasti jumlah itu terbatas gitu kan. Apalagi misalkan ya suatu saya misalnya kalau saya itu bukan dari kalangan keluarga beradab dan itu kan terkadang kan juga ya kita mesti mikir waduh nanti orang tua saya gimana kalau ada sesuatu gitu loh ya kan, kalau misalnya harus ke rumah sakit tiba-tiba apakah misalnya dana yang diinjek ke usaha kita ini mengganggu cash flow-nya enggak, mengganggu cash flow keuangan orang tua saya enggak gitu loh, itu perlu diperhatikan gitu loh. Oke, next pengertian modal asing, modal pinjaman. Jadi memang ya jadi modal yang berasal dari pihak luar perusahaan gitu ya. Jadi penggunaan modal pinjaman ini ya pastinya untuk membiayai usaha kita, untuk menambah investasi di usaha kita gitu ya. Ini pasti ya ada beban biayanya, mungkin baik beban biaya bunga, biaya administrasi, biaya provisi. Jadi yang biasanya dipotong di depan saja nih.
kita misalnya mengajukan pinjaman 100 juta, nanti uang yang kita terima tuh tidak full 100 juta, pasti ada potongannya, potongan biaya bunga, biaya provisi, biaya administrasi gitu loh. Termasuk biaya komisi, cuma situ dibilang ini nggak ada biaya komisi yang masih dimasukkan ke misalnya apa biaya provisi, misalnya sekian persen, misalnya katakan misalnya 3%, 5% dari misalnya dari total pinjaman gitu loh. Seperti itu. Oke, sumber-sumber dana modal asing ini bisa didapat dari beberapa sources ya, misalnya pinjaman dari perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan, misalnya seperti leasing, kemudian juga misalnya pinjaman pinjaman dari perusahaan-perusahaan yang sifatnya lembaga non keuangan atau lembaga non perbankan gitu loh. Kemudian juga modal pinjaman, Mas ya jumlahnya sih memang banyak gitu loh. Terkadang mungkin itu kita ditawarin lagi, misalnya pada saat cicilan udah berjalan misalnya setahun 2 tahun karena pembayarannya bagus, kita ditawarin lagi mau top up enggak gitu loh, mau ditambahin lagi enggak gitu loh. Ada kebutuhan dan apa lagi nih yang bisa kita bantu dari pihak banknya atau dari pihak leasingnya gitu kan. Biasanya seperti itu gitu loh. Memang sih pasti ada kekurangannya ya, ada hasilnya nggak enaknya gitu loh. Ada yang enaknya adalah ya pastinya ada potongan bunga tadi, potongan biaya baik bunga, administrasi, biaya provisi, dan ya pasti ya harus dibalikin duitnya gitu loh. Gitu kan, nggak mungkin loh duit nggak dibalikin gitu loh. Gitu kan, gitu. Atau mungkin juga ya kita menggunakan modal campuran, misalnya ya baik itu dari dari uang sendiri plus dengan misalnya modal pinjaman gitu. Misalkan kalau misalkan kita mau mulai usaha, misalnya kita butuh modal, let's say katakanlah 100 juta. Ya mungkin modal dari diri sendiri, dari kita semuanya, dari saya, dari orang tua saya, dari adik saya, misal terkumpul misalnya cuma dapat 45 juta gitu ya. Nah, sisa 55 juta dari mana? Ya pastinya kita mengambil dana itu dari pihak eksternal, misalnya eksternal dalam artian ya misalnya kayak bank atau lembaga keuangan atau perbankan atau mungkin leasing gitu kan, seperti itu. Atau mungkin juga ada juga sekarang sebenarnya kayak funder, jadi dia sifatnya itu adalah yang profit sharing, jadi dia sifatnya bukan cicilan, tapi lebih kepada sifatnya itu adalah mereka mengambilnya itu dari profit yang kita dapat gitu loh. Kita misalnya usahanya kan berjalan lama gitu ya, misalnya dapatin misalnya pinjaman katakan tadi yang 55 juta, kalau tadi yang kekurangan itu 50, berarti 50 juta itu akan dikembalikan dengan cara dicicil berikut dengan profitnya. Profitnya berapa? Misalnya profitnya katakanlah misalnya ya 60, misalnya 60 40, misalnya 60% tuh untuk salah siapa sih teman-teman, untuk siapa sih tadi itu investor, jadi 60% dari dari profit, kemudian sisanya itu 40% itu diberikan milik si owner perusahaannya ini gitu loh. Gitu. Mungkin kalau udah berlanjut selama berapa lama dia tadi hasil keuangannya, rapat keuangannya, ternyata pas misalnya di tahun kedua atau tahun ketiga itu kita sudah bisa BP, dan mungkin nanti dibalik gitu loh, dibalik komposisinya, misalnya buat saya sebagai pemilik usaha saya dapatin 60% dari total profit, kemudian nanti sisanya itu 40% saya bagi kepada fundernya gitu loh, seperti itu. Oke teman-teman, sudah jelas semuanya ya, ini sudah saya bahas. Kemudian nanti jangan lupa kalau untuk seminar wajib entrepreneurnya ya, jangan sampai telat untuk nggak masuk untuk join di Zoom-nya, karena kan itu sebenarnya itu 30 menit sebelum mulai itu sekali tuh harus udah masuk ke Zoom gitu loh. Gitu. Terus juga oke, untuk kalau ada mau ditanyakan silakan ya mengenai mengenai tugas-tugas kelompoknya gitu. Dari saya sekian saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.